Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Trisnayanti kelas A12 dengan nomor NIM 22811305551. Kali ini saya akan memaparkan materi tentang keterampilan bertanya lanjut untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Micro Teaching Ibu dosen Husnul Khotimah MPD. Keterampilan bertanya lanjut adalah kemampuan untuk mengajukan pertanyaan yang mendorong siswa berpikir pada tingkat kognitif yang lebih tinggi. Mengapa perlu keterampilan bertanya lanjut? Alasannya karena yang pertama, untuk mengakses informasi secara mendalam. Keterampilan bertanya memungkinkan peserta didik untuk mengakses informasi secara mendalam dan memperoleh pemahaman yang lebih dalam terhadap materi pembelajaran. Yang selanjutnya adalah merangsang pemikiran kritis. Bertanya bisa merangsang pemikiran kritis dan reflektif sehingga peserta didik dapat mengembangkan kreativitas dan kemampuan analisisnya. Kemudian mengembangkan kreativitas dan analisis. Keterampilan bertanya membantu peserta didik mengembangkan kreativitas dan kemampuan analisis sehingga memungkinkan eksplorasi konsep secara menyeluruh. Yang selanjutnya adalah meningkatkan partisipasi aktif. Menggunakan keterampilan bertanya lanjut dapat meningkatkan partisipasi aktif peserta didik dalam proses pembelajaran, termasuk meningkatkan interaksi kelas dan memunculkan suasana pembelajaran yang lebih dinamis. Yang selanjutnya memfasilitasi penyampaian pendapat. Dampak pengiring dari penggunaan keterampilan bertanya lanjut adalah mendorong siswa agar mau bertanya dan menyampaikan pendapat, sehingga memfasilitasi penyampaian opini dan gagasan mereka. Yang selanjutnya berguna dalam membentuk kebiasaan. Langkah demi langkah dalam keterampilan bertanya lanjut membentuk kebiasaan-kebiasaan yang baik seperti meningkatkan keberanian untuk bertanya, menjawab, serta membangun kebiasaan berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, keterampilan bertanya lanjut merupakan fondasi utama bagi pembentukan pemahaman yang mendalam dan keterampilan yang berkelanjutan dalam proses pembelajaran. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam keterampilan bertanya dasar dan lanjut sama saja. Keterampilan bertanya dasar dan lanjut memiliki kesamaan dalam komponen yang digunakan, tetapi berbeda dalam tingkat kompleksitasnya. Keterampilan bertanya dasar, pengajuan pertanyaan itu jelas. Pertanyaan harus singkat dan mudah dipahami. Kemudian pemberian tuntunan, guru memberikan acuan untuk membantu siswa menjawab, dan juga waktu berpikir, memberi siswa waktu untuk merespon dari pertanyaan yang ibu guru lontarkan. Keterampilan bertanya lanjut itu diantaranya ada pengubahan tuntutan kognitif, mendorong siswa berpikir pada tingkat yang lebih tinggi. Pengaturan urutan pertanyaan, yaitu mengatur pertanyaan dari yang sederhana ke kompleks. Pertanyaan pelacak ini menggunakan pertanyaan untuk memperdalam pemahaman siswa. Terdapat beberapa komponen utama dalam keterampilan bertanya lanjut, diantaranya yang pertama pengubahan tuntutan tingkat kognitif. Ini mendorong siswa untuk menjawab dengan pemahaman yang lebih mendalam. Yang kedua, pengaturan urutan pertanyaan, menyusun pertanyaan dari yang sederhana ke yang kompleks. Yang ketiga, penggunaan pertanyaan pelacak. Ini menggali lebih dalam jawaban siswa untuk meningkatkan interaksi. Yang keempat, peningkatan interaksi. Ini mendorong partisipasi aktif siswa dalam diskusi kelas. Pertanyaan yang memperhatikan tingkat kognitif berdasarkan taksonomi Bloom mencakup 6 kategori. Yang pertama adalah mengingat. Maksudnya adalah mengingat informasi dasar. Yang kedua, memahami. Di sini maksudnya menjelaskan ide atau konsep yang akan
dijelaskan dan mampu dipahami oleh siswa. Yang ketiga, mengaplikasikan. Ini menggunakan informasi dalam situasi baru. Yang keempat, menganalisis. Di sini memecahkan informasi menjadi bagian-bagian untuk memahami struktur. Yang kelima, mengevaluasi. Ini menilai dan membuat keputusan berdasarkan kriteria. Yang keenam adalah mencipta, menghasilkan ide baru atau produk. Penggunaan pertanyaan yang bervariasi dari setiap kategori penting untuk mengevaluasi pemahaman siswa secara menyeluruh. Memperhatikan urutan pertanyaan, sebaiknya berurutan dalam memberikan pertanyaan. Yang pertama, create. Yang kedua, evaluate. Yang ketiga, analyze. Yang keempat, apply. Yang kelima adalah understand. Dan yang keenam adalah remember. Menggunakan pertanyaan melacak. Pertanyaan melacak adalah teknik yang digunakan untuk menggali informasi lebih dalam, memahami konteks, dan mendorong diskusi yang lebih produktif. Berikut adalah beberapa cara untuk menggunakan pertanyaan melacak secara efektif. Yang pertama, memahami konteks. Sebelum mengajukan pertanyaan, penting untuk memahami konteks dari percakapan. Ini membantu dalam merumuskan pertanyaan yang relevan. Contoh, bisakah Anda menjelaskan lebih lanjut tentang situasi tersebut? Yang kedua, menggali informasi lebih dalam setelah mendapatkan jawaban awal. Gunakan pertanyaan melacak untuk mendapatkan detail tambahan. Contoh, apa yang membuat Anda merasa demikian? Dapatkah Anda memberikan contoh konkret? Yang ketiga, menyusun pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka mendorong responden untuk memberikan jawaban yang lebih panjang dan mendalam. Contoh, bagaimana pengalaman Anda dalam proyek itu mempengaruhi pandangan Anda tentang industri ini? Kemudian yang selanjutnya, mengklarifikasi dan menyempurnakan. Jika ada bagian dari jawaban yang tidak jelas, gunakan pertanyaan melacak untuk meminta klarifikasi. Contoh, apa yang Anda maksud dengan itu? Bisakah Anda menjelaskan istilah tersebut lebih lanjut? Yang kelima adalah menghubungkan ide. Pertanyaan melacak juga dapat digunakan untuk menghubungkan ide atau tema yang berbeda dalam percakapan. Contoh, bagaimana pandangan Anda tentang topik ini berkaitan dengan isu yang kita bahas sebelumnya? Yang keenam, mendorong refleksi. Pertanyaan melacak dapat mendorong orang untuk merenungkan pengalaman atau pendapat mereka. Contoh, apa pelajaran terbesar yang Anda ambil dari pengalaman tersebut? Kesimpulannya, menggunakan pertanyaan melacak dengan efektif dapat memperdalam pemahaman dan meningkatkan kualitas percakapan. Dengan teknis ini, Anda dapat menciptakan dialog yang lebih kaya dan informatif. Untuk meningkatkan interaksi antar siswa, ada beberapa strategi efektif yang dapat diterapkan. Di antaranya yang pertama ada sesi tanya jawab. Di sini bisa mendorong siswa untuk aktif bertanya dan menjawab selama pembelajaran, dapat meningkatkan keterlibatan mereka. Yang kedua, diskusi kelompok. Mengelompokkan siswa untuk berdiskusi tentang materi pelajaran dapat membangun kerjasama dan pemahaman yang lebih baik. Yang ketiga, pembelajaran di luar kelas. Mengadakan kegiatan di luar kelas memberi kesempatan bagi siswa untuk berinteraksi dalam lingkungan yang berbeda. Yang selanjutnya, pengaturan tempat duduk. Nah, di sini menyusun tempat duduk dalam kelompok kecil dapat memudahkan diskusi interaksi sosial. Nah, strategi ini tidak hanya meningkatkan interaksi, tetapi juga memperkuat hubungan antar siswa. Dalam foto ini bisa digambarkan bagaimana cara saya mengajar dengan menggunakan teknik bertanya lanjut dalam materi Toharoh pada pembelajaran materi fikih kelas 7. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait materi keterampilan bertanya lanjut. Semoga ada manfaatnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.